Taiwan melaporkan 6 kasus penularan dari luar negeri meliputi Indonesia, Filipina, dan Kamerun, dan 2 kasus lokal. Salah satunya adalah pria yang sebelumnya merupakan pasien yang dirawat oleh perawat terinfeksi. Anak perempuan pria ini juga tertular. Seiring meningkatnya situasi pandemi, CECC telah mengumumkan langkah pencegahan baru. 部桃现在的门急诊这部分不再收新的病人，从1月16号到1月19日。由绿区出院的病人在健保卡，我们要注记为自主健康管理专案的对象。 Selain itu, setelah kasus penularan klaster pada rumah sakit di Taoyuan, dikabarkan ada 2 petugas pemeriksa pada Biro Kesehatan Taoyuan yang mengalami gejala demam dan mensret sehingga pihak DPH segera memerintahkan karyawan mengosongkan bangunan dan melakukan desinfeksi. Hasil pemeriksaan keduanya adalah negatif, warga tak perlu terlampau cemas. 疫调的期间难免有风险。昨天是我们做这个预防性的这个消毒。 Toserba di Taoyuan menjadi sangat waspada, termasuk 7-Eleven dan OK-Mart mengumumkan larangan makan di dalam toko. Selain itu, seluruh area makan dan kamar kecil di 7-Eleven sekitar RS Taoyuan juga ditutup. Sedangkan Family Mart untuk saat ini tidak menutup area makan mereka namun menekankan upaya desinfeksi sebanyak 6 kali per hari. Sedangkan Costco telah memblokir separuh area makan pada cabang Nankan dan Chongli dan mendesinfeksi gagang kereta belanja mereka secara rutin. Swalayan Don Quijote dari Jepang diresmikan di kawasan Simenting. Antrean tampak di luar swalayan. Warga menggunakan peluang ini untuk melampiaskan hasrat akibat tidak dapat mengunjungi Jepang tahun lalu. Namun seiring meningkatnya situasi pandemi di Taiwan akhir-akhir ini, kerumunan warga ini juga dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko pandemi. Departemen Kesehatan Taipei meminta agar operator membatasi jumlah pengunjung dari 350 menjadi 250 orang dan meningkatkan upaya desinfeksi. Kini batas antrean pengunjung mencapai 200 orang dan setiap kali hanya terbuka bagi 20 orang. Bila antrean terlampau banyak, gelang tangan akan dibagikan untuk mengatur jam masuk konsumen. CECC mengimbau agar warga menghindari kerumunan dan berkunjung pada hari lain karena toko yang baru beroperasi tidak akan bangkrut terlalu awal. Virus berbentuk bola tampak melambaikan bulu di permukaannya. Ini adalah virus menakutkan yang sedang menyerang dunia saat ini dan mengakibatkan 96 juta orang terinfeksi COVID-19. Simulasi 3 dimensi ini dibuat oleh laboratorium desain Austria berdasarkan aneka data dan scan mikroskopik virus. Hingga tanggal 20, lebih dari separuh ranjang penyakit di Jepang telah penuh dan mengakibatkan isu krisis medis. Pasien akut juga mencapai 1.014 orang, mencatat rekor tertinggi selama 7 hari berturut-turut dan membawa dampak terhadap perekonomian Jepang. Amerika mencatat total 24,5 juta penderita dan 400.000 orang tewas. Berdasarkan perkembangan infeksi dan korban tewas, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika memprediksi sebanyak 508.000 orang akan meninggal hingga tanggal 13 Februari. Berdasarkan statistik WHO, sedikitnya 60 negara meliputi Amerika, Rusia, Brazil, dan India telah tertular oleh virus mutasi dari Inggris. Kasus di Amerika sendiri telah mencapai 144 kasus yang tersebar di 20 negara bagian. Taiwan dilanda polusi udara terparah selama musim dingin ini. Sinyal merah tercatat pada 22 stasiun pengamatan cuaca di seluruh Taiwan meliputi Yinlin, Chiayi, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung yang semuanya berada pada jangkauan aliran udara. Difusi yang buruk cenderung membuat polutan menumpuk, sehingga stasiun di Tainan tetap berada pada peringatan warna merah pada tanggal 22. 那南部地形就容易污染物累积，那尤其是现在最近又有南风的云气又带上来，就湿气会多，就会这几天的台南的形态就是有一些雾加霾的一些情形。 Dari tanggal 21, indeks kualitas udara di bagian selatan berada pada sinyal kuning. Syarat difusi yang buruk ini akan bertahan hingga tanggal 24. Administrasi Perlindungan Lingkungan mengingatkan seluruh kalangan yang berada di wilayah selatan untuk tidak terlalu sering keluar rumah. Kalangan yang mudah alergi juga sebaiknya menghindari aktivitas berat di luar.